Orang yang bisa jawab 9 pertanyaan ini dapat 100.000. Let's go! Halo semuanya, kenalin nama aku Madia Ayu Widya Puspita Pratiwi, absen 32. Halo, aku Nila Lestari Dewi, nomor absen 41. Jadi hari ini kita bakal bikin video tentang podcast tentang materi geografi, Tentang letak astronomis Indonesia, geografis Indonesia, geologis Indonesia, pengertian dan klasifikasi sumber daya alam, potensi dan sebaran sumber daya alam Indonesia, dan pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan permasalahannya. Oke, itu dia ke-6 materinya. Oke, hari ini aku udah dapetin satu penantang buat jawabin 9 pertanyaanku tentang 3 materi geografi, yaitu adalah yang pertama letak astronomis, yang kedua adalah pengertian dan klasifikasi sumber daya alam, dan yang terakhir ada potensi dan sebaran sumber daya alam. Jadi jika dia bisa jawab 9 pertanyaan ini, dia bakal dapetin 100.000. Oke, sebelum itu kita bakal kenalin dirimu dulu mungkin ya. Perkenalin, nama aku Widya, absen 32 dari kelas 11 D2. Halo, aku Lestari, absen 41 dari kelas 11 D2. Oke, halo Lestari, semoga kamu dalam keadaan sehat hari ini dan semoga bisa jawab pertanyaanku ya. Bisa dong. Oke, jadi kita tahu ya Indonesia itu punya letak astronomis yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan juga 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dalam letak astronomis kan jelas ya, kita punya garis bujur dan garis lintang. Sebenarnya kenapa sih cuma ada garis bujur timur? Kenapa nggak ada garis bujur barat? Jawabannya simpel banget nih. Apaan tuh? Jadi, Indonesia itu ada di bagian timur bumi, jadi itu yang menyebabkan Indonesia di letak astronomisnya cuma ada bujur timur. Kalau yang terdapat bujur barat itu contohnya kayak benua Afrika. Yaps, bener banget. Indonesia itu ada di bagian dari timur bumi, maka dari itu Indonesia cuma ada bujur barat. Oke, omong-omong tadi kita terus bahas tentang garis bujur dan garis lintang. Apa sih garis bujur dan garis lintang itu menurut kamu? Garis bujur itu adalah suatu garis khayal yang ditarik dari ujung kutub utara sampai ke kutub selatan yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi pada global atau peta yang dimana fungsinya itu untuk menunjukkan koordinat lokasi, juga berfungsi menentukan pembagian zona waktu termasuk tanggal hingga jam di seluruh bumi. Terus, menurut kamu garis lintang itu apa? Sedangkan garis lintang adalah sebuah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi yang terpusat pada garis khatulistiwa, yang dimana fungsinya itu untuk membantu pengukuran lokasi dan waktu, mengukur jarak dari ekuator bumi, mengetahui jarak suatu tempat dan garis khatulistiwa berdasarkan derajat lintangnya bersama garis bujur. Garis lintang membantu menemukan lokasi tempat di bumi. Waduh, bener banget nih jawabannya. Lanjut ya, kita ke pertanyaan selanjutnya dari materi ini, yaitu kira-kira kamu tahu nggak pertanyaan itu apa? Enggak, emang apa? Oke, pertanyaan itu adalah tadi kita kan sempat nyinggung tentang garis khatulistiwa atau garis ekuator ya. Di sini pertanyaannya, apa sih garis ekuator atau garis khatulistiwa itu? Garis khatulistiwa adalah garis imajinasi yang divisualisasikan pada bagian tengah planet menjadi kutub yang berlahan bumi utara dan kutub yang berlahan bumi bagian selatan. Oke, hebat banget nih, dia bisa jawab satu materi dengan benar semua. Next, kita ke materi selanjutnya. Oke, di sini kita bakal lanjut ke materi kedua, yaitu adalah pengertian dan klasifikasi SDA. Kamu udah siap belum jawab pertanyaanku? Udah dong. Oke, jadi pertanyaan pertama dari aku adalah, bagaimana cara melestarikan SDA yang tidak dapat diperbarui? Yang pertama, yaitu efisiensi energi, menggunakan peralatan listrik hemat energi, mematikan peralatan yang tidak digunakan. Yang kedua, menggunakan energi terbarukan, yaitu menggunakan energi surya seperti teknologi panel surya. Dan yang ketiga, konservasi air, yaitu penggunaan air di rumah dengan hemat. Oke, jadi dari efisiensi energi itu kan kita harus hemat ya. Jadi contohnya itu kalau misalnya kita siang hari itu kita boleh matiin lampu. Terus kalau misalnya kita pakai AC itu mungkin di malam hari aja, karena kan seperti yang kita ketahui AC itu menghasilkan efek gas kaca atau rumah kaca, sorry. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua adalah, apa saja klasifikasi SDA berdasarkan persebarannya? Oh ya, jangan lupa ngejelasin juga pengertiannya ya. Makasih. Oke, yang pertama itu SDA di mana-mana.
yang dimana ada matahari, air, dan udara. Yang kedua, SDA hanya ditemukan di daerah tertentu, yaitu uranium, tambang batu bara, dan tambang emas. Oke, itu bener banget jawabannya ya guys. Jadi seperti yang kita ketahui juga, kalau misalnya tambang emas itu kan cuma ada di daerah Papua ya. Seperti kita contohnya di Bali kan hampir jarang atau hampir tidak ada yang namanya tambang emas gitu. Jadi itu yang termasuk ke dalam SDA yang hanya ditemukan di daerah tertentu. Oke, lanjut kita ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga adalah, apa saja ciri dari SDA yang dapat diperbarui? Kekal dan selalu tersedia di alam, dapat digunakan terus-menerus, dan jumlah banyak sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu panjang, bahkan dikatakan tidak pernah habis. Oke, jawaban itu bener banget ya. Oke, kita bisa lihat dari kehidupan sehari-hari ya. Seperti kita menggunakan air. Air itu merupakan SDA yang dapat diperbarui karena jumlahnya itu selalu tersedia di alam. Gitu contohnya. Oke, kita udah sampai di materi terakhir, yaitu adalah potensi dan sebaran sumber daya alam. Jadi Lastari tinggal jawab 3 pertanyaan ini, dia bakal dapetin 100.000. Kira-kira gimana ya perasaanmu udah sampai di babak terakhir ini? Senang dong, bakalan dapat uang 100.000. Oke, kira-kira kamu udah siap belum buat jawab 3 pertanyaan ini? Udah. Oke, jadi pertanyaan dari materi potensi dan sebaran sumber daya alam yang pertama adalah, apa itu potensi sumber daya alam dalam bidang perikanan? Jawabannya yaitu terdapat 2 potensi perikanan. Yang pertama perikanan tangkap, yang dimana menangkap langsung di habitat aslinya. Contohnya seperti nelayan menangkap di laut. Yang kedua perikanan budidaya, yaitu pembiakan ikan di tempat tertentu. Contohnya seperti tambak ikan. Oke, jawaban Lastari udah bener banget nih. Jadi dia tinggal jawab 2 pertanyaan lagi udah bisa dapat 100.000. Dan tadi juga dia sempat singgung ya tentang menangkap langsung di habitat aslinya, yaitu adalah nelayan yang menangkap ikan langsung di laut. Dan itu bener banget. Jadi contoh dari perikanan tangkap itu adalah perikanan yang ditangkap langsung di habitat aslinya, yakni yaitu contohnya seperti nelayan tadi. Dan juga Lastari sempat nyinggung tentang perikanan budidaya yang berarti pembiakan ikan langsung atau perikanan pembiakan ikan di tempat tertentu, yakni contohnya adalah tambak ikan. Biasanya kan banyak ya di pinggir-pinggir pantai itu banyak nelayan yang melakukan tambak ikan, yaitu budidaya di tempat tertentu. Oke, next. Oke, pertanyaan yang kedua adalah, berikan penjelasanmu tentang potensi sumber daya alam berdasarkan kelestariannya. Potensi SDA berdasarkan kelestariannya dibagi 2, yaitu sumber daya alam hayati yang berasal dari makhluk hidup, contohnya sapi, ayam, kambing, tumbuh-tumbuhan seperti jagung, padi, ubi, lalu ada ikan, dan lain-lain. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati, sumber daya yang bukan berasal dari makhluk hidup, contohnya minyak bumi, air, matahari, tambang, emas, dan lain-lain. Oke, bener banget lagi nih. Dan dia tinggal jawab 1 pertanyaan lagi udah dapat 100.000. Kira-kira gimana ya perasaanmu lagi udah jawab 2 pertanyaan? Hampir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pertanyaan dan tinggal 2 pertanyaan lagi udah dapat 100.000. Makin seneng nih, makin seneng pengen jawab selanjutnya biar cepet dapat uang. Oke, kita lanjut aja langsung ke pertanyaan ketiga, yaitu adalah, mengapa Papua merupakan penghasil emas terbesar Indonesia? Karena banyaknya daerah pegunungan sebagai hasil subduksi lempeng benua Indo-Australia dan lempeng Samudra Pasifik Caroline. Oke, jawabannya itu udah bener banget. Jadi karena Lastari udah jawab 9 pertanyaan dari aku, dia bakal dapat 100.000. Dan ini uangnya aku langsung serahin ke Lastari ya, biar nggak dikira bohong. Makasih. Kira-kira kamu ada pertanyaan lagi nggak buat aku tentang materi geografi? Ada nih, letak geografis Indonesia, letak geologis Indonesia, dan pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan permasalahannya. Oke, kalau aku bisa, aku bakal jawab ya. Semoga bisa. Semoga bisa. Oke, kita bakal lanjut ke pertanyaan yang bakal dilontarin sama Lastari. Yang pertama materinya tentang letak geografis Indonesia. Sepertinya kayak aku bisa jawab deh. Soalnya aku punya buku catatan dari SMP tentang letak geografis. Wow, bagus sekali. Oke, langsung aja ya. Pertanyaan pertama yaitu, apa sih akibat letak geografis Indonesia bagi kehidupan masyarakat? Akibat letak geografis ya, di sini aku coba jawab ya dari buku catatanku. Oke, menurut buku catatanku dari SMP, posisi letak geografis Indonesia memberikan dampak bagi kehidupan masyarakatnya juga.
Salah satu akibat dari letak geografis Indonesia adalah adanya perubahan perilaku yang tidak sesuai dengan karakteristik budaya Indonesia. Perlahan-lahan, bahasa daerah akan menghilang. Muncullah budaya yang jauh dari nilai budaya Indonesia, dan sumber daya alam bisa cepat habis. Aku bakalan nanya nih lagi, yaitu pertanyaan yang kedua, mengapa dari letak geografis Indonesia juga mampu memberikan ancaman bagi Indonesia? Oke, dari letak geografis Indonesia dapat memberikan ancaman bagi Indonesia, yakni kerugian letak geografis Indonesia adalah rawan bencana, yaitu dapat terjadinya gempa bumi, karena tempat Indonesia merupakan tempat bertemunya 3 lempeng tektonik besar, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Aku bakal nanya lagi nih, yang terakhir tentang materi geografis Indonesia, yaitu pertanyaan terakhir, yaitu apakah kondisi geografis Indonesia dapat menjadi negara maju? Kira-kira bisa nggak ya? Secara geografis Indonesia dapat menjadi negara maju, karena Indonesia terletak di antara 2 benua, yakni benua Asia dan benua Australia. Sepertinya kalian udah tahu ya, kalau Indonesia itu dari 2 benua, karena ini udah diajarin lama banget dari SD. Dan juga terdiri dari 2 samudra, atau diapit dengan 2 samudra, yakni Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi ini dapat menjadikan Indonesia dilalui oleh pelayaran internasional yang ramai. Oke, lanjut aku bakalan nanya tentang materi geologis Indonesia. Yang pertama, berdasarkan letak geologis Indonesia berada di mana sih? Oke, tadi Lastari nanya, letak geologis Indonesia itu berada di mana sih? Aku coba jawab ya. Letak geologis Indonesia yang berada di titik pertemuan dari 3 lempeng tektonik besar yang tadi sempat aku singgung di dalam materi letak geografis, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Di daerah pertemuan antar lempeng ini mengakibatkan beberapa daerah Indonesia rawan terjadinya gempa bumi. Oke, kita lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa sih manfaat dari letak geologis itu? Oke, tadi Lastari nanya tentang bagaimana sih manfaat dari letak geologis Indonesia. Jadi, salah satu manfaat dari letak geologis Indonesia adalah memiliki tanah yang subur. Oleh karena ini, tidak heran jika sebagian wilayahnya dijadikan sebagai lahan bercocok tanam. Letak geologis negara Indonesia dikenali dengan kondisi pegunungan dan bebatuan yang sangat unik. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi letak geologis? Oke, faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi letak geologis Indonesia? Faktor-faktor geologi yang dapat berupa struktur dan tekstur tanah, jenis tanah dan batuan, pola pengaliran sungai, topografi, struktur geologi, dan yang terakhir adalah tektonik maupun gunung berapi. Waduh, ternyata Lastari ini banyak tanya ya, jadi dia sekarang bakal nanya lagi satu materi, yaitu materi. Oke, yang terakhir itu adalah materi tentang pengelolaan SDA dan permasalahannya. Oke, langsung aja nih. Pertanyaan pertama, bagaimana sih cara kamu memanfaatkan SDA sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan? Oke, gimana sih cara aku memanfaatkan SDA sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan? Oke, contoh pemanfaatan sumber daya alamku adalah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan adalah mendaur ulang kertas yang telah dipakai, memakai energi listrik yang secara maksimal, memberikan izin layak banyak industri didirikan, membangun rumah di sepanjang area sungai, eksploitasi sumber daya alam secara maksimal. Oke, next lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa dalam pengelolaan SDA harus menerapkan konsep berwawasan lingkungan dan berkelanjutan? Pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan memiliki tujuan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dan terkendali, sehingga menjamin ketersediaan sumber daya alam dengan kondisi baik untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang. Kamu ada pertanyaan lagi nggak nih buat aku? Oke, pertanyaan terakhir nih. Terakhir, yaitu masih adakah keterbatasan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah? Kira-kira masih atau enggak ya? Menurutku sih
Banyak wilayah Indonesia yang belum memperoleh kemaksimalan pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah. Hal ini menjadikan warga bergerak secara mandiri dan mengelola sumber daya alam yang ada di sekitar. Pemerintah justru harus bisa lebih maksimal dalam mengelola SDA karena pemerintah punya kekuasaan lebih untuk mengelola si SDA dan informasi terkait tentang sumber daya alam. Kira-kira kamu ada pertanyaan lagi nggak buat aku? Enggak, udah cukup nih pertanyaannya. Oke, kalau udah cukup, gimana kalau kita akhirin sekarang? Oke, di sini aku Widya dari kelas 11 D2 Aku Lastari dari 11D2. mengucapkan terima kasih kalian udah nonton video ini sampai akhir. Semoga video ini dapat memberikan wawasan bagi kalian. Sekian, terima kasih. Dadah!